Tes, 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 tes. Oke, kedengaran. Ya, kadang-kadang Pak. Oke, kalau gitu kita mulai langsung aja. Ya, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Johan. Oh, ya seperti biasa di hari Senin ini. Dan Selasa kita selalu mengadakan webinar ya. Biasanya di Senin Selasa itu kita webinar ya pastinya kita market review ya. Oke, dan di hari Rabu biasanya kita diskusi bareng dengan expert-expert trader ya, di mana kita discuss tentang market bareng ya, lalu kita bisa mapping bareng, analisa bareng dan lain-lain lah pokoknya banyak ya. Oke, untuk malam hari ini ya, sebelumnya nih saya mulai dulu ya. Saya ingin sapa dulu satu persatu teman-teman kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Adi, selamat datang, selamat bergabung Bapak Adi. Ada Pak Herman Daud, selamat datang, selamat bergabung Pak Herman. Ya, Ada, makasih Pak. iya Pak Herman. Pak Herman baru ikut nih ya, pertama kali Zoom ya, atau sudah pernah sebelumnya? Enggak baru pertama kali nih. Oh, baru pertama kali. Dapat info dari mana nih palingnya kalau boleh tahu? Dari Bu Mei. Bu Mei. Ibu, Oh iya iya. ya, Oke, Bumi ya. Tinggal di mana Pak Herman? Medan. Jauh tinggal di Medan. Berarti Ya. ya, ini ya nggak beda jauh ya. Saya dulu aslinya di sana juga ya. Namun saya dari Pulau Seberang ya. Oke, ada ya Bapak. Sorry, ada Ibu Nabila Eklaras. Selamat datang, selamat bergabung Ibu Nabila. Oke, yang warga Facebook juga selamat datang, selamat bergabung ya. Warga TikTok di sini juga selamat datang, selamat bergabung warga TikTok ya. Ini nggak kelihatan ya. Sebentar ya. Oke, langsung aja kita mulai ya warga TikTok ya. Teman-teman semuanya yang ada di TikTok yang ada di Facebook juga. Kalau memang ada pertanyaan ya, ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti, silakan langsung chat di kolom komentar aja. Ya, silakan, pasti saya akan standby untuk melihat pertanyaan teman-teman ya. Jadi nggak usah malu ya. Walaupun saya lagi menjelaskan, ditanya aja nggak masalah ya. Jadi kita ini bukannya saya menggurui, namun saya ini hanya ya kita berdiskusi lah, kita saling ingat ya tentang trading ya. Karena kita tahu ilmu trading itu luas ya. Bahkan bisa dibilang ada aja ya teknik-teknik lainnya namanya itu beda-beda sebenarnya. Sebenarnya sih sama aja sih trading itu. Namun hanya dibedakan adalah namanya saja. Oke, kita bahas tema malam ini yaitu key level. Ya, key level bisa dibilang apa sih key level itu ya? Key level itu adalah area kunci. Area kunci. Di mana ya kita bahas lagi ya, key level ini memang bisa dibilang itu mirip dengan SR atau SBR atau RBS ya. SR apa? Support resisten, RBS resisten di support, SBR support di resisten. Namun key level ini adalah benar-benar area kunci ya. Area kuncinya itu biasanya bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri key level yang pertama adalah Oke, key level. Oke, pertama adalah area atau area harga tersebut sering di respect oleh harga. Oke, area harga tersebut sering di respect oleh harga. Maksudnya apa di respect-nya? Maksudnya di respect adalah dites berkali-kali oleh harga. Ya, ilustrasinya bagaimana? Seperti ini saya gambarkannya. Ini ilustrasi, ya. Oke, walaupun memang di chart ini nggak seindah seperti ilustrasi ini. Ya. Oke,
Nih. Nah, area key level adalah area atau harga ya yang disebut sering di respect oleh harga. Mana area yang sering di respect oleh harga? Ini kita marking itu kita make area sini. Oke. Area sini sering di respect. Di respect itu maksudnya di mana? Oke, pertama dia naik, turun lagi ke sini ya, set set, tek, mentok ya di break, lalu jadi support lagi, di break lagi jadi resisten ya, lewat lagi, di break lagi jadi support ya. Oke, naik lagi di break lagi jadi resisten sedikit sementara di break jadi support dites jadi support dan baru naiknya. Nah, area ini disebut adalah key level atau level kunci. Ya, oke, ya, level kunci. Oke. Nah, area ini adalah area level kunci. Dari mana lagi area level kuncinya? Ya banyak sebenarnya. Ini hanya ilustrasi dari chart. Ya, walaupun memang ini bukan real chart. Nanti akan kita cari bareng-bareng di real chartnya itu seperti apa. Oke? Ciri-cirinya adalah seperti itu. Oke? Level kunci. Lalu yang kedua adalah ciri-cirinya bilangan bulat. Ya, contoh. Misal di sini area ini ya. Jadi kita ini melihatnya ini bukan dari eh, harga aja. Misalkan harga gold ya. Jangan gold deh. Yang lebih gampang lagi. Misal harga oil 90 di sini ya. Oke. Key levelnya ini bukan di harga 90 atau bukan di angka 90. Bukan. Ya. Ingat, key level adalah area, dia berupa area ya. Bisa 90, bisa 85, bisa area bulat pokoknya. Ya, atau angka bulat, bisa di sini 85 ya. Kadang yang kita tahu kan ada 85,00, 85,50, pokoknya kita genepin aja di angka bulat ya. Oke, seperti ini. Ini untuk oil, contohnya oil ya. Kalau misalkan gold, bagaimana gold? Mas, kita bikin aja. Misalkan di sini 1990 ya. Pokoknya tanpa perlu ada koma di belakang. Komanya udah titik 00 gitu ya. Oke. Kalau misalkan 191 gimana area bulat ya? Ya sebenarnya ini bisa dibilang ya kita ke ilmu dasar aja. Ilmu dasar maksudnya apa? Pembulatan ya. Kalau misalkan di bawah 5 ya berarti dia genapin aja 1990. Kalau misalkan di atas 5 misalnya 98, genapin aja langsung ke 2 seperti itu. Ya, simple. Ini 1990 ya, ini untuk gold misal. Lalu di bawah sini ya tergantung range-nya ya. Kita ukur dulu range-nya. Misalkan range-nya itu hanya sampai ke 1995 level kuncinya ya sudah tulis aja 1995. Ya, namun kalau misalkan mendekati ke angka terendah, ya ambil aja angka pembulatannya aja. Ini berupa area. Ya. Jadi kita jangan berpatokan dengan harga atau angkanya aja. Ya, karena memang pasti nanti akan membingungkan banget. Ya, sama seperti support resisten ya. Kalau support resisten yang paling tinggi atau high, ya pasti mereka adalah support resisten yang lemah. Ya, karena harga tertinggi bisa di break kapan aja. Ya. Lalu SBR ya, support ya B resisten seperti ini, support B resisten atau resisten B support. Yang lalu yang terakhir yang paling kuat adalah K level. Area ini area kunci. Ya. Oke. Di mana untuk area kunci ini dia pastinya selalu bilangan bulat ya. Namun kita lihat lagi di area-area bawah. Masih banyak apa enggak nih? Banyak nih area-area level kunci. Ini juga area level kunci juga. Ya, ini hanya contoh ilustrasi mungkin ke depan yang bisa turun begini yang menjadi tadinya support menjadi resisten bisa juga seperti itu. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah apa? Dia sudah
bisa dibilang bukan banyak ya. Namun dia ini eh, oke banget lah pokoknya di time frame besar ya. Eh, sangat kuat menahan laju harga di time frame besar. Oke, sama seperti SR, SBR, RBS ya. Semakin tinggi time frame-nya maka semakin persentasenya semakin tinggi juga ya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan semakin rendah, pasti banyak time frame semakin rendah, maka key levelnya akan semakin banyak sebenarnya. Ya. Namun kalau misalkan time frame besar, key level memang nggak akan sebanyak di time frame rendah. Namun dia akan jauh lebih kuat. Sama seperti support resisten atau teori-teori lain bahwa di semakin besar time frame-nya maka akan semakin kuat ya di time frame besar atau semakin kuat menahan laju dari pergerakan harga ya. Oke, seperti ini, gampang ya, gampang banget pokoknya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut warga Facebook? Ada yang tanya warga TikTok? Oke, nggak ada juga. Yang lain gimana, yang Zoom? Warga Zoom gimana, yang mau ditanyakan? Ada ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ciri-ciri key level itu hanya segini aja, nggak banyak, nggak banyak. Dia itu pokoknya kalau kita udah tahu bilangan bulat sangat remaja menahan laju harga tawaran besar dan area harga tersebut sering di respect oleh. Dan ini nomor satu, ini inti dari segala inti. Ya, nomor satu ini dari inti dari segala inti dan pastinya harus di time frame 4 ke atas lah, 4 ya. Itu di H1 itu ada sebenarnya beberapa key level. Namun kalau kita marking atau kita mapping saat di chart mau di trading view atau maupun di MT4 nanti akan berisik ya. Maksudnya berisik itu kan dia akan banyak banget. Jadi lagi kan akan terlalu banyak garis-garis nanti bingung yang ada kita. Kita benar-benar nggak bisa mapping gitu ya. Kita nggak benar-benar nggak bisa mapping medan perang kita. Kita nggak bisa lihat area secara keseluruhan. Yang kita lihat hanyalah skala kecil. Namun kita tidak melihat skala besar sebagai market turning point-nya. Oke, oke, kalau gitu kita lanjut cari key level ya. Kita cari sih banyak banget nih mapping. Kita hapus dulu kali ya. Range harga OPEC ya, sampai saya tanda ini range harga OPEC. Risik banget ya sebentar ya. Dulu ya. Ini, nah ginilah kalau kita mapping di time frame kecil ya banyak sebenarnya. Jadi time frame daily-nya banyak banget ya kan. Tapi bukan ini melarang untuk di time frame kecil ya, bukan. Oke, masih ada ya. Oke, pas ya. Nah, teman-teman mungkin bisa ngelihat ya, ada garis yang tebal, garis hitam tebal di layar saya seperti ini. Dan ada garis hitam tipis ya. Sebenarnya sih saya nggak sama, sebenarnya sih sama aja sih ya, sebenarnya sama aja kalau boleh jujur ya. Namun kenapa ini saya hitamkan ya? Karena ini adalah benar-benar strong banget ya, strong key level ya. Teman-teman bisa lihat kalau kita urut ke belakang garis hitam tebal ini, oh iya, dari 2000 sini, dari sini deh masuk jauh-jauh ya. Dulu dia adalah area resisten. Kelihatan ya, dulu dia adalah area resisten, jadi resisten lagi di tes, lalu di break lagi ya, lalu mundur ya, nggak nyampe ke area sini ya. Ini area berapa nih? 77,23.
lalu dia naik rally, ya naik panjang, turun lagi, ditembus ya, lalu dia ditembus lagi dikit, turun lagi. Nah di sini dia mentok, ya di area sini mentok, mau turun, di break lagi. Nah udah banyak, pokoknya sering di respect oleh harga. Maksudnya sering di respect oleh harga, bukannya dilewati oleh harga ya, namun ada suatu momen harga itu sempat berhenti di area situ. Contoh seperti ini. Tuh, berapa hari loh ini? Berapa minggu malah harga nih? Tak, 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 tak. Ya kan? Lalu dia di break seperti itu ya. Jadi gini, jangan disalahartikan bahwa memang key level itu bisa menahan laju harga secara 100%. Bukan. Ya. Suatu saat dia sifatnya sama seperti resisten. Ibaratnya sebuah benteng udah disentuh atau ditabrak oleh harga berkali-kali, dia akan tembus. Ya, oke. Namun suatu saat dia akan balik ke situ, bisa jadi tembus, bisa jadi dia langsung mantul. Walaupun ditembus lagi, ya, suatu saat dia akan bisa menjadi penahan. Ya. Contoh, ini tembusnya nih, tas, 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 bruk, break tembus ya, lalu naik ditembus lagi, sempat ketahan dikit segini ya, 1 hari baru tembus. Nah, lalu dia naik, nah, kenapa dia nggak bisa tembus? Dia turun, lumayan tuh. Someday dites lagi, tembus lagi, ya, dites lagi langsung tembus, dites lagi tembus, bro, nah, langsung naik terus seperti itu, lumayan banget signifikannya. Lalu dia dites, dites, nah, someday dia pasti akan menahan laju harga ya, bukan pasti akan menahan laju harga, bukan. Itulah pengertian dari key level atau area kunci, teman-teman semua. Nah, makanya nih saya mapping di time frame daily aja banyak tuh garis-garis key level saya. Ya, kenapa saya nggak marking pakai kotak aja? Ya karena berantakan nanti chart saya gitu. Keramaian tuh adanya aja udah kelihatan kotak abu-abu, kotak kuning, ya. Kalau saya markingin seperti itu, wah berantakan nanti saya bingung. Jadi saya tetap menggunakan garis saja dan tetap berpikir bahwa ini adalah area dari KLF seperti itu. Ya, jadi kalau memang ada teman-teman yang mau tetap di apa namanya dikotakin seperti ini, ya sah-sah aja, nggak masalah, senyamannya aja, gitu loh ya, senyamannya aja. Nah, lihat sekarang tanggal 13 November ini udah dari tahun 2006 ya, ada 77 ini. Jadi break tembus, jadi trash ya. Ingat, jangan berpatokan dengan harga 77,23, namun sekitaran area sini. Dia masih tertahan cukup naik, ketahan turun. Ya. Nah, kita tinggal lihat aja nih, ya apakah benar-benar kuat ataukah dia akan break jebol ke atas. Seperti itu. Nah, bisa juga kombinasikan dengan beberapa indikator, contoh stokastik oscillator, boleh kombinasikan dengan stokastik. Bisa dikombinasikan juga dengan moving average, silahkan. Dikombinasikan dengan apa? MACD, silahkan. RSI, silahkan. Ya, silahkan ya. Jadi memang untuk key level ini sebenarnya kalian mau kombinasikan dengan teknik apapun, dengan teori apapun, ya bisa aja, silakan-silakan aja ya. Jadi memang key level SR itu adalah materi dasar, ya. Materi dasar yang kalau kalian mau gunakan teknik apapun, bahkan pakai IE atau expert advisor atau robot trading sekalipun, tetap ada patokannya dengan support resisten atau key level pastinya, ya. Bahkan kalau kalian tahu stokastik aja, itu juga masih ada area-area tertentu yang overbought atau oh, oversold, ya. Coba kita cari stokastik deh. Karena saya kan tradingan supply demand ya. Jadi nantilah kita bahasnya. Ada hubungannya dengan area supply demand. Settingannya berapa? Bebas. Mau berapa settingannya? Oke. Saya biasa menggunakan stokastik itu 5 jadi ya. Oke. 80.
Oke, contoh kita kombinasikan dengan stokastik. Oke. Stokastik simpelnya adalah ya kalau memang dia masuk ke area, aduh ini yang ganggu ya. Jadi empat, saya bingung. Saya biasa menggunakan stokastik yang ada di sini nih. Trading view ya. Coba kita bisa hilangin. Bang. Itu gimana hilang? Nah, oke, hilang. Nah, kita bahas seperti ini. Oke, stokastik simpelnya adalah masuk ke area 20 atau termasuk overbought ya. Sorry, oversold dan di area 80 berarti dia over overbought. Oke. Contoh ya. Nah, ini enaknya dari key level. Ya, saat kita sudah mapping dengan key level, lalu kita turunkan ke time frame yang lebih kecil ya. Contoh H1 nggak usah jauh-jauh ya. Di sini teman-teman bisa lihat saat harga break turun ya, pastinya hukumnya kan sudah tahu ya kalau dia sudah nembus support atau resisten pasti someday dia akan retrace kapanpun itu waktunya kita nggak tahu. Saat dia retrace naik dia masih di area 77-an ini ya. Nah, kalau stokastik sudah mentok ke area overbought ya, lalu dia sudah berpotongan seperti ini ya, berpotongan seperti ini, kalau teman-teman pengguna atau teknik dengan stokastik dasarnya seperti itu kan ya. Nah, langsung kalian ambil posisi sell. Ya, kenapa? Ya hukum dari support resisten. Ya ada sabut paut dengan key level tadi saya bilang kalau sudah break, someday dia pasti akan retrace, ya retrace. Retrace itu maksudnya nafas atau rehat dulu sebentar habis itu turun nembus, ya buat dia nembus benteng, lalu dia rehat dulu, ya, lalu dia lanjut lagi tembus. Pas dengan teknik stokastiknya atau stokastiknya ini sudah memberikan sinyal sell ya satu sini sell tak, ya turun nah lumayan itu berapa dari 77 ke 75 deh paling rendahnya berapa itu oil 77 ke 75 berapa dua dua poin saya nyebutnya dua poin atau 20 pips lah ya 20 pips kalau satu lot oil berapa $2.000 kalau satu lot lumayan loh cuma dalam waktu beberapa jam aja ya. Oke, ini contoh dengan kombinasi stokastik ya. Kalau memang ada yang mengkombinasikan dengan teknik lain ya, bisa aja silakan aja, nggak masalah. Ini kan sebagai contoh aja. Kalau saya kan memang tidak menggunakan stokastik ya. Saya memang menggunakan price action aja. Nah ini tanda-tanda nih itu ya. Ini dia mau turun, mentok, mentok, setek. Ini kalau jadi nih, wah bisa panjang targetnya sampai sini bisa. Paling sini dulu nih harus itu. Sisanya ya bisa ke sini, bisa ke sini juga. Atau bisa bahkan bisa turun sampai ke 74. Next scale level di 74 ya. Oke. Yang garis merahnya juga ke level ya 74 itu. Sering diteskan oleh harga tes, reject, break, break, tes, tes lagi, tes lagi, tes lagi, break. Akhirnya kan tes, dites dikit, break, tes, 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 turun, tes, break. Nah, tuh pantul-pantulannya pas banget tuh. Mantul ke level atas, turun lagi ke level bawah. Ah, baru dia lanjut ke rally. Kalau ini kita kan 77 poin berapa nih? Poin 23. Udah saya kirain aja 77 taruh nih. Udah.
Nah, kita ambil angka-angka kuncinya ini berapa? 74,30. Gelapin lagi dari 79. Sesimpel itu aja. Ya. Berarti di angka bulat ini wah kuat nih bagi di area sini. Oke kan? Tak, reject, tak, reject. Nah, tinggal kita tunggu aja nih. Tinggal kita tunggu aja dia apa dia mau break apa enggak. Ya, tunggu aja pokoknya. Oke, simple kan? Belajar C level ya. Ini mau kalian mau kombinasikan dengan teknik apapun itu oke banget kalau saya bilang enggak ada ininya, enggak ada batasannya teknik ini ya. Benar-benar teknik ini teknik dasar sebagai pelengkap dari teknik kalian. Oh, teknik apa? Bisa. Oke, paham ya? Saya newbie Kak, mohon bimbingannya. Ya, Ibu Lestari. Oke, oke, teman-teman semua yang di Teams saya bikin salah, yang di Zoom, lalu yang di TikTok, lalu yang di Facebook. Silakan, ayo ada yang mau bertanya nggak? Pak Herman mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Adi, Ibu Nabila, yang ada yang ditanyakan. Oke, yuk, saya kasih waktu 1 menit lah. Kalau ada yang mau bertanya ya. Sama dengan pivot enggak, Pak? Oke. Jadi sebenarnya untuk pivot itu ya cara tekniknya itu beda Pak Herman. Ya. Pivot itu dia selagi dia menjauh dari pivot kita ambil posisi buy atau sell. Sebenarnya seperti itu teknik pivot itu ya. Jadi bisa dibilang enggak sama sih kalau saya lihat ya. Enggak sama. Tapi sebenarnya dulu saya juga menggunakan teknik pivot sih. Namun kalau dibandingkan dengan key level, ya, itu sebenarnya berbeda sih Pak Herman kalau saya lihatnya. Karena key level itu harus berpatokan dengan harga-harga yang sudah berlalu. Tapi kalau key level itu, sorry, tapi kalau misalkan pivot itu kita menghitung ya harga rata-rata ya dan harga tengah dari harga yang running kemarin seperti itu kan ya. Ada hitungannya, ada otomatis pivot juga. Kalau mau hitung sendiri juga bisa bebas. Tapi kalau saya bilang sih beda, beda dengan pivot. Karena pivot itu lebih simple ya. Dia menyentuh pivot, ya, oke. Semakin menjauh dengan pivot, maka kita ambil posisi buy. Kalau misalkan dia menjauhnya ke atas, kalau dia menjauhnya ke bawah, ya ambil posisi sell pasti. Seperti itu. Oke, yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya, pertanyaan bagus nih dari Pak Herman ya. Memang kalau saya pribadi sih Pak ya, untuk teknik pivot itu masih kurang sempurna ya. Harus dikombinasikan dengan entah indikator atau pola candle atau pola harga ya. Jadi saya dulu sampai trading apa? Sampai trading subuh-subuh saya pakai pivot itu. Bener-bener ngeliat subuh udah bangun ngeliat. Namun kalau memang apa namanya Bapak sudah nyaman dengan teknik pivot ya mungkin bisa digabung dengan teknik K level ya. Bapak pelajarin gitu ya. Ya oke aja sih selagi memang bisa profit ya. Karena namanya trading itu kan bukan Ya, holy grail ya. Pak mau, hmm, Yang mencari Pak mau nanya kesempurnaan semua pasti itu, ada resikonya. Pasti ada kelemahannya. Semua pasti ada kelemahan. Pak mau nanya Pak.
Halo, Pak, Oke, yang lain boleh ada nanya? ya kan? Halo, Pak. Warga Facebook, ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak. Kedengaran nggak, Pak? Nggak ada ya. Halo, Pak. Oke, kalau Halo. memang jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit undur diri untuk malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengingat-ingat materi kita semua dan semoga memang bermanfaat juga ya untuk menunjang kita trading ya pastinya ya. Oke, kalau gitu teman-teman yang ada di Halo, Pak. TikTok, di Facebook, dan yang ada di Zoom, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir pada malam hari ini, pada Halo, webinar Pak. hari ini ya. Jadi kita bisa diskusi bareng, ya kita bisa ngobrol bareng. Ya, Bu Nabila, kenapa Bu Nabila? Silakan Bu Nabila. Telat nanya nih. Oh ya 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 ya, silakan silakan. Pak. Eh, Kedengaran nggak, Pak? Silakan Bu Nabila, silakan. Mau bertanya apa nih? Oh, nggak kedengeran. Oh, nggak kedengaran. Oh, waduh. Halo, Pak. Oh ya, baru kedengeran. Iya gimana, gimana Pak? Oke. Itu key level kan tadi pertama Bapak bilang mirip dengan apa kayak support resisten. Kalau Iya, prinsip support resisten kalau nggak salah kan, kalau support udah ditembus, eh, berikutnya eh, kalau harga balik lagi tes bisa jadi resisten. asisten. Iya, betul. Eh, eh, tapi kalau misalnya contoh orang yang trading tapi dia cuma Hmm. andalin support resisten kan bisa juga. Jadi tapi berarti kan kalau misalnya supportnya udah ditembus, key levelnya udah ditembus dari atas, harganya turun kencang tembus ke bawah. Eh, Kemudian ya memang harganya retrace lagi balik ke key level itu. Setelah itu kok ya mungkin kalau sebagai orang apa trader yang mungkin cuma menguasai support resisten itu kan berarti kalau misalnya eh, trader itu dia ambil sell Hello. Iya, karena itu kan area Pak. Jadi kalau sell di time frame besar itu kan apa stop lossnya kan besar sekali. Jadi pasti. eh, biasanya itu disiasati dengan cara gimana untuk Oke, memanfaatkan kilat. Hmm. oke. Oke, Pak Herman, ini pertanyaan yang bagus ya. Oke, Ya, kalau memang di time frame besar, ya itu pasti kan otomatis kan stop loss-nya lebar pasti ya. Oke, ya, itu tadi saya bilang adalah diturunkan dulu ke time frame yang lebih kecil. Contoh seperti yang tadi US Oil ya. Oke, nah ya. kalau misalnya sudah seperti ini berarti kan di area sini ya. Nah, berarti kita hitung aja misalkan dari jarak ini ke sini berapa nih? Berarti dari 77 ke 77,54 ke 76,50 ya, berarti jaraknya 10 pips ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, ya gimana kita mau langsung ambil sell? Ya kalau misalkan hanya trader yang mengandalkan support resisten, ya sebenarnya boleh aja langsung ngambil posisi Hmm. sell ya. Namun untuk pergerakan atau range harga dari stop loss-nya kita lihat dari ini ya. Saat dia break ke atas ini ya, kita cari high yang dekat-dekat sini. Jangan diambil terlalu dekat sini ya. Namun kita cari high kayak sini, di sini boleh, di sini boleh. Ya, dengan Hmm. low yang dia saat retrace sampai sini boleh.
silakan lah. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita entry misalkan di sini, ya. Nah, stop lossnya pakai di luar dari high yang ini, gitu. Luar high ini memang agak lebar ya. Namun makanya itu kalau misalkan hanya menggunakan key level aja, meminimalisir resiko stop lossnya itu memang kelemahannya dari key levelnya. Karena Hmm. kita harus tahu pergerakan reaksi harga ya atau menyebutnya price action ya. Bisa menggunakan ini misalkan di sini ada melintang moving average misal ya. Nah, kita taruh aja stop loss itu di atas moving average. Simpelnya seperti itu ya. Oke, oke. Jadi apa namanya? Dengan bantuan yang lain ya contoh seperti yang saya bilang moving average, saya bisa melintang begini ya, seret. Nah, kita taruh aja di Hmm. atas moving average gitu. Kamu kalau misalkan menggunakan apa ya? Stokastik atau MACD itu kan nggak kelihatan ya. Jadi ya kita hitung manual aja. Kalau misalkan dari sini saya entry di 70, anggaplah kita Bapak entry di 77 ya. Di sini high-nya 77,76. Berarti saya stop loss kisaran di 77 poin atau di 78 deh ya. Berarti kalau satu lot resiko saya di eh, $300 kalau satu lot ya karena kan oil kan gede ya ininya ya, apa namanya kontraknya ya. Berarti kalau misalkan Bapak entry 0,01 berarti resiko Bapak adalah $3. Dan kalau misalnya Bapak lihat secara tren, ini oil kan turunnya kan lumayan signifikan ya. Di sini dan di sini Bapak lihat ada key level yang masih fresh, yang masih belum disentuh nih, ya. Berarti itu udah lama nih key level ini nggak disentuh tuh ya. Terakhir disentuh aja di 20 Juli ya. Berarti ada potensi ya bisa sampai sini. Sedangkan Bapak entry 77 ya, target di 75. Wah, ini kan berarti kan risk to reward-nya udah berapa kalau kita ukur ya. 177 ya. Stop loss di 78 misal ya. Lalu di sini Bapak target di 75. Ya. Berarti 1:2 risk to reward-nya. Kalau memang sampai TP, ya SL Bapak, kalau misalkan kita hitung secara matematika stop loss Bapak $3, TP Bapak bisa di $6 kalau menggunakan lot 0,01. Kalau menggunakan satu lot berarti SL Bapak kalau kena hit SL bisa kena minus $300. Dan kalau misalkan hit TP, Bapak bisa dapat $600, 1:2. Ya, Hmm. seperti Oke. itu. Oke. Pak, tadi T levelnya berarti kan dibuat di H4 ya, mulai dari H4 ya. Oh, kalau saya key level biasanya dari weekly, Pak. Biasanya dari weekly itu. Jadi kelihatan gitu ya, kelihatan mana yang kuat, baru saya perkecil ya. Nanti ini akan saya bahas nih, cara trading dengan multi time frame ya, menggunakan semua time frame ya untuk menganalisis dari besar ke kecil, bukan dari kecil ke besar ya, dari weekly, lalu eh, apa namanya daily, hourly ya, 4 hour, 1 hour ya sampai ke eh, saya sih biasanya paling maksimal di M30 paling kecil karena saya bukan scalper. Hmm. Oke, gimana Pak Herman? Sudah mengerti Iya, atau masih bingung? udah ngerti Pak. Hmm. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama Pak Herman. Terima kasih kembali Pak Herman. Oke, yang lain, kira-kira Ibu Nabila ada yang mau bertanya? Atau warga Facebook nih tadi Ibu Lestari ya. Wah, ada live. Mana nih? Jadi silent reader aja ya. Warga TikTok juga lagi sepi, tumben nih kalau live trading lagi baru rame ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Pak Pak, Herman cukup ya? Ya, tadi penempatan stop lossnya itu yang saya masih nggak gitu ngerti sih. Stop lossnya itu berarti dari candle sebelum dia tembus itu ya, high-nya ya. iya, iya bisa. Misalkan ini kan panjang nih ya, seret, buat low lalu dia Ya. high. Sebenarnya kalau misalkan di sini boleh aja. Namun kalau saya bilang terlalu tinggi, ya ambil aja candle kedua dari saat dia retrace. Panjang retrace dia kan turun ya. Lalu dia naik, candle pertama ya kan. Lalu candle Ya. kedua, ambil candle keduanya aja boleh. Ya, kalau candle pertama setelah dia reject panjang seperti ini, ya ini terlalu besar stop lossnya. Ya. Gitu.
cukup besar. Jadi better ambil Oh, candle tapi ke dia kan nembusnya masih beberapa candle lagi ya, Pak? Waktu nembusnya kan masih beberapa Hmm. candle lagi. Oh iya, memang dia nembusnya baru beberapa candle lagi. Namun kalau kita Hah? kecilin area harga ini, misal kita ambil di sini ya, oke, yang kita ini kan karakter dari sebuah pair ya, di mana kalau misalnya kita Oh, terlalu kecil seperti ini, someday kita SL di sini bisa aja kecolek dikit, nah baru harga turun. Nah oh kecoleknya iya. itu Hmm. sebenarnya ada yang bahasanya adalah manipulasi. Nah, kenapa harga itu kita banyak orang bilang, wah ini stop loss hunter nih, ya kan? Seharusnya kecolek malah harga baru turun. Nah itu sebenarnya bukan stop loss hunter yang disengaja ya, namun memang itu adalah karakteristik dari market tersebut ya. Oke, jadi itu Hmm. nantilah someday akan kita bahas ya. Tadi kenapa harga bisa terjadi manipulasi seperti itu ya. Bahkan ada orang yang profit dari apa namanya pergerakan harga tersebut ya. Karena orang tuh tahu oh nih ya kemungkinan besar ada terjadi manipulasi. Saya entry ya. Bahkan saya bilang saya bisa entry di tempat stop loss orang pasang nih ya. Jadi kenapa? Saran saya adalah stop loss itu agak range kita lihat range itu agak kita lebarin dulu biar kita meminimalisir kalau kita hanya menggunakan teknik SR atau key level seperti ini. Jadi itu. Ya, oke. Oh, berarti nanti masih ada pembahasan lebih lanjut ya, Pak? Iya, pasti akan ada terus. Oke. Pasti akan ada terus. Nanti akan Ya, ada nih, nanti dari sini saya bahas supply demand, ya. Banyak pokoknya. Nanti Pak Herman tinggal ikut aja. ya, oke, Pak. Oke, Pak Herman. Ya. Ada lagi? Pak Herman, kira-kira yang lain mungkin? Enggak, itu aja sih, Pak. Baik, kalau begitu Pak Herman. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, ya. Warga TikTok dan warga Facebook juga ya, terima kasih sudah menyaksikan, ya, walaupun belum ada komentar sama sekali. Next lah kita ya, kita live trading langsung ya, warga Facebook dan warga TikTok ya. Kalau favoritnya mereka nih warga trading secara live atau secara langsung ya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ya, Ibu semuanya. nanti. Saya dengan Johan Saputra. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya.